Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa syurutuhu utawi pira-pira syarate wudu, ail wudu itu kese wudu kasyurutil ghusli hale kaya pira-pira syarate adus iku khamsatun ana 5 ahaduha utai salah sijine khamsah iku ma'un mutlakun banyu mutlak. Fala yarfa'u mangko ora bisa ngilangake. Fala yarfa'u mangko ora bisa ngangkat al hadasa ing hadas. Wala yuzilu lan ora bisa ngilangake an-najsa ing najis. Wala yuhassilu lan ora bisa ngasilake sa'irat taharati ing sekarine sesuci. Walau masnunatan senajan anane toharoh iku kang den sunatake apa illal ma'u kejaba banyu al mutlaku kang mutlak. Wa huwa utawi ma'ul mutlak iku ma banyu yaqau kang tumiba alaihi ing ngatasé ma apa ismul ma'i aran banyu bila qaidin kelawan tanpa bates. Wa in rosahas najan resep apa mamin bukhoril ma'i saking kukuse banyu atau huri kang suci al maula kang den godhog awis tuhlika utawa lebur fihi ing dalem apa al khalitu barang kang nyampuri au quyida utawa den qaidi apa ma bimuwafaqatil waqi kelawan nyocoki bimuwafiqihi kelawan nyocoki ma alwaqi'a ing panggonane bimuwafaqatil waqi'i kelawan kang nyocoki panggonane contone kamail bahri kaya banyu segara bi khilafima kelawan nulayani banyu layut karu kang ora den sebut apa ma illa muqayyadan kejaba den batesi kamail wardi kaya banyu mawar. Jadi syarat wudu itu ada 5. Syarat sholat itu ada 5, syarat wudu ada 5, syarat sholat ini ada 5. Yang pertama harus suci. Di antara suci hadas kecil dengan wudu. Sedangkan wudu sendiri syaratnya itu harus terpenuhi 5. Apa saja? Yang pertama menggunakan air yang mutlak. Mutlak itu artinya tidak dibatasi. Namanya mutlak itu tidak dibatasi. Air yang masih murni dari sumbernya dan belum mempunyai penambahan nama baru yang mempengaruhi kemutlakan airnya. Air yang murni dari sumbernya itu disebutkan dalam kitab-kitab yang lain, ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Yang dari bumi contohnya air sumur, air yang keluar dari sumberan, air sungai, air bengawan, air laut. Itu masing-masing adalah sumber-sumber air yang ada di bumi. Ada air yang turunnya dari langit, yaitu air hujan, air salju, dan air embun. Embun itu turunnya dari langit juga. Selama air itu masih dari asal sumbernya, maka air itu tetap dinamakan mutlak. Dinamakan mutlak karena memang belum ada penambahan nama. Dan orang itu kalau bersuci memang harus menggunakan air mutlak. Bersuci itu untuk menghilangkan hadas kecil, contohnya untuk wudu. Dan termasuk juga untuk menghilangkan najis, contohnya kencing, berak. Itu airnya memang harus mutlak. Tidak boleh air yang tidak mutlak. Air yang tidak mutlak itu
bisa dinamakan air mutaghayyir, bisa dinamakan air mustakmal, bisa dinamakan air mutanajis. Ini air yang sudah tidak mutlak. Air mutaghayyir, air yang sudah berubah dari asal sumbernya. Mungkin karena dicampur teh, sudah mutaghayyir. Air mustakmal, air yang sudah pernah digunakan untuk membersihkan, untuk thaharah. Jadi bekas air wudhu yang masih masih sedikit, itu namanya mustakmal. Kemudian air mutanajis, air yang terkena najis, itu tidak bisa, tiga-tiganya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang bisa hanya satu, yaitu air mutlak. Fala yarfa'ul hadasa wala yuzilu nasa wala yuhassilu sa'irat taharati illal ma'ul mutlak wa huwa al ma'u ama yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qayyidin, yang masih murni. Wa in rosaha min bukharil ma'i tahhiril mula, meskipun air mutlak itu bersumber dari resapan uap, ya, resapan dari uap. Jadi kalau orang itu godok air, ya, itu kan nanti yang tutupnya itu kan ada air resapan, air uap, ya. Itu air uap itu dari mana? Yaitu namanya uap dari panas. Itu kalau misalkan nanti menempel, itu kalau dibuka tutupnya itu kan airnya bisa mengalir semua, ya. Itu air resapan itu juga boleh jadi itu adalah air mutlak. Karena memang dia belum terkena yang lain. Belum tercampur dengan yang lain. Dan ini sebenarnya ini menunjukkan khilaf. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan wa in rosaha min bukharil ma'i tahuril muhla. Jadi air resapan dari uap itu menurut Fathil Mu'in Imam Zainuddin Al-Maribari itu juga bisa dikategorikan air. Dan karena itu air, maka karena itu masih murni, maka dinamakan mutlak. Dan itu yang diyakini oleh Imam Nawawi. Sedangkan ada qaul pembanding yaitu Imam Rafi'i. Kalau air yang resapan itu bukan air. Ya resapan air, bukan air. Itu kalau menurut Imam Rafi'i. Tapi di sini dikatakan diberi goyah untuk menunjukkan bahwasanya Fathil Mu'in ini atau Syekh Zainuddin Al-Malibari mengikuti pendapat yang mengatakan meskipun air itu hasil dari resapan uap itu juga tetap air. Sehingga kalau statusnya masih murni apa adanya, belum tercampur, belum pernah digunakan, itu berarti masih mutlak. Awis tuhlika fihil khalid, atau air yang sudah terkena khalid, barang yang campur dan itu sudah melebur, namun tidak tidak mempengaruhi kemutlakan, tidak mempunyai kemutlakan. Contohnya ay bihaitsu la yaslubuhu ismul ma'i wal mustahliku fil khalid walladzi la yughrihu dzalikal khalid la hissan wala takdiran. Seperti air sungai. Air sungai itu sudah tercampur dengan debu atau dengan tanah, sehingga airnya sudah berubah warnanya. Itu pun masih dikatakan air mutlak, karena khalid yang sudah mencampur dalam air tersebut sudah tidak bisa dipisahkan dan tidak mempengaruhi namanya. Air sungai tetap air sungai, meskipun warnanya ada yang coklat, ada yang hijau, ada yang masih bening, tapi tidak mempengaruhi maknanya. Itu namanya khalid. Au quyida bi muwafaqatil waqi'i kama'il bahri, ataupun air tersebut sudah ada tambahan namanya, sudah ada qayyid tambahannya, tapi karena menyesuaikan tempatnya. Contohnya air laut. Air laut ketika masih di laut ya namanya memang air laut. Diambil terus ditaruh di rumah, taruh di ember, namanya air ember. Ya, padahal itu asalnya air laut. Tapi penambahan nama air ember itu bukan karena perubahan nama, tapi karena menyesuaikan tempatnya. Airnya tetap air laut, tapi tempatnya yang sudah di ember itu dinamakan air ember. Ember itu
ada merupakan tambahan menyesuaikan tempatnya. Nanti kalau dari ember itu dipindah lagi ke sumur, ke bak mandi, namanya air mandi, air di bak mandi. Dan bak mandi itu juga menyesuaikan, tapi status air air laut itu tidak hilang, masih ada. Penambahan nama yang mempengaruhi tempat itu tidak mempengaruhi kemutlakan air. Berbeda kalau airnya itu disebutkan mesti ada tambahan dan itu memang bukan karena pengaruh tempat. Contohnya di sini disebutkan kama ilwardi, banyu mawar, air yang terdapat dalam bunga mawar. Itu selalu mawarnya tidak pernah hilang. Dokok ninggon gelas, airnya tetap namanya air mawar. Didokok ninggon baskom juga namanya tetap air mawar, meskipun penambahan gelas atau nama gelas ataupun nama baskom itu tidak mempengaruhi. Tapi wardinya, ya, wardi itu adalah air mawar, itu tidak bisa dilepaskan. Dan wardi atau air yang keluar dari bunga mawar itu sudah beda, sudah tidak murni, karena tidak ada air yang memang sumbernya dari bunga mawar, itu tidak ada. Mungkin itu dari hujan juga, atau mungkin dari embun. Tapi mawar itu bukan dianggap tempat sumbernya dari air. Sebenarnya itu adalah air hujan misalkan. Itu air hujan. Cuman karena air hujan itu sudah terkena di bunga mawar, maka penamaan mawar ini menjadi mempengaruhi status kemutlakan air tersebut. Sudah bukan namanya air hujan lagi, tapi sudah menjadi air mawar, dan mawar itu bukan merupakan sumber air yang ada. Jadi nama hujannya sudah hilang, berganti dengan nama mawar. Dan mawar ini tetap akan ada dimanapun selagi dia masih mempunyai nama mawar itu. Baik diletakkan di gelas, diletakkan di baskom, diletakkan di ember, dan lain sebagainya. Maka air mawar itu sudah tidak mutlak, karena dia sudah terkena qayyid, yang qayyid itu mempengaruhi kemutlakan air tersebut. Kembali lagi, yang namanya air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang masih murni, tidak ada penambahan nama, tidak ada qayyid, ya, yang qayyid tersebut bisa mempengaruhi kemutlakan. Maka air-air yang ada di sekitar kita perlu kita teliti. Ada air galon, ya, ada air aqua, ada air mineral, ada air pam. Ya, itu tinggal melihat itu. Kalau nama air mutlaknya air itu tidak terpengaruhi dengan nama baru, itu maka airnya masih mutlak. Air pam itu ya karena dia dimunculkan dari pam, tapi airnya ini masih mutlak, belum berubah statusnya, yang perubahan itu mempengaruhi status air. Begitu juga air yang ada dalam air mineral, itu masih murni. Beda dengan air yang sudah terkena teh, karena teh itu mempengaruhi, warnanya sudah berbeda, sifatnya sudah berbeda, rasanya sudah berbeda. Kalau air teh namanya air mutaghayyir, tapi air mineral karena bentuknya itu masih sama dan penambahan nama itu tidak mempengaruhi namanya, tidak mempengaruhi kemutlakan, maka airnya masih mutlak, sehingga masih bisa digunakan untuk tauharah, untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas maupun najis. Wallahu taala alam shawab.